Halo, shalom anak-anak ibu yang ibu kasihi, apa kabar? Ibu harap kita semua tetap dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi, sehat selalu. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kembali PBM-mu dalam semester genap. Ibu berharap semuanya kita boleh mengikutinya, dan ini hanya karena mengingatkan ulang semuanya sudah terlibat atau melibatkan diri di dalamnya, terlebih untuk anak-anak ibu yang belum menyerahkan dan tidak mengabsenkan dirinya selama bulan Maret ini COVID-19 sampai hari ini, karena ada beberapa orang yang belum. Oleh sebab itu ibu mengingatkan melalui video ini supaya setiap kita boleh bekerja bersama-sama. Nah, terlebih dahulu kita berdoa. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan Tuhan. Setiap aktivitas kegiatan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami berserah sepenuhnya. Biar Engkau yang menolong, menuntun kami, Roh Kudus mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan yang tepat. Dan biarlah keluarga diberkati, juga pribadi kami masing-masing diberkati. Kami mau sepakat, kami mau tetap percaya kepada Allah, dan kami mau tetap mensyukuri, mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, pembelajaranmu di semester genap kemarin, bagaimana lembaga pendidikan itu sangat punya pengaruh di tengah-tengah keluarga, sekolah, lingkungan, dan juga gereja. Ini adalah lembaga yang Tuhan pakai untuk membekali setiap kita masing-masing. Oleh sebab itu, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam, atau topiknya adalah tentang kebudayaan untuk kehidupan setiap manusia dan ilmu pengetahuan manusia, seni untuk Tuhan, dan teknologi untuk kesejahteraan. Kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab atau iman Kristen di tengah-tengah budaya, seni, teknologi yang sedang berlaku, ataupun pola pikir kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bagaimana semuanya ini kita berharap ada hal-hal positif bagi kita masing-masing. Sebab itu, pagi hari ini ibu ingatkan, ketika kita belajar semua materi-materi ini, kita harus tahu terlebih dahulu asal-usul secara etimologi, apa itu kebudayaan, apa itu seni, apa itu teknologi, dan apa itu ilmu pengetahuan. Dalam bukumu jelas dikatakan halaman 136. Asal-usul ataupun kebudayaan itu berasal dari bahasa apa dan definisinya apa, sehingga kita mampu untuk menjelaskannya, sehingga mampu kita untuk bersyukur, sehingga kita bisa menyikapi diri di dalamnya, dan mampu juga untuk berkarya bagi kebudayaan, seni, teknologi, dan di tengah-tengah kita bersaing dalam pendidikan kita, sehingga kita dapat mempresentasikannya. Terlebih ketika nanti kita sekolah, kita berharap supaya COVID-19 cepat berlangsung atau cepat berlalu dari kehidupan seluruh dunia ini, terlebih untuk bangsa kita, sehingga kita boleh belajar sebagaimana baiknya atau sebagaimana mestinya. Nah, satu kata atau satu bahasa yang ibu ambil bahwa kebudayaan itu dikatakan dalam bahasa Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Mungkin bagi para petani, mereka akan melihat lahan ataupun ladangnya, bagaimana mengerjakan, bagaimana mengolahnya, supaya semuanya berfungsi atau memperoleh keberuntungan. Nah, bagi anak didik ibu yang saat ini sedang disebut dengan siswa-siswi, bagaimana setiap kita mengolah akal pikiran kita, otak kita ini kita fungsikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, terlebih juga bagi setiap kita masing-masing, sehingga kita berpengetahuan, kita memiliki gaya seni, kita memperoleh kebudayaan yang berlaku, yang sedang ada, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab itu pahami bahasa kata asli daripada kebudayaan itu seni dan juga teknologi pengetahuan, dan juga lihat bahwa engkau punya keuntungan di dalamnya dan engkau harus mengembangkannya. Dan berikut ciri-ciri daripada kebudayaan itu jelas ada di bukumu. Salah satunya dikatakan historis, dia tidak stuck,
tidak berhenti sampai di situ, tapi historis mengikuti perkembangan yang ada. Ya, sama seperti mobil ataupun motor punya dinamo yang menggerakkan. Jadi dia bergerak terus. Lalu yang berikut dikatakan geografis. Kita melihat bagaimana lambat maupun cepat. Kalau di kota mungkin lebih cepat mungkin ya. Nah, demikian juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada kebudayaan. Yang berikut ada unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur dalam budaya salah satunya juga adalah teknologi atau alat-alat yang sedang ada. Yang berikut ada bahasa seperti ibu ini, menyampaikan sesuatu kepada setiap kita atau kepada orang per orang, kelompok per kelompok, itu menggunakan bahasa supaya lebih efektif lagi, dapat tersampaikan apa maksud daripada yang kita mau. Nah, oleh sebab itu perkembangan semuanya ini, baik dalam komunikasi, kita harus menyesuaikan diri di dalamnya. Kita tidak boleh menghindar dari perkembangan kebudayaan yang ada. Amin, anak-anak ibu. Jadi ambil positifnya dan belajarlah kita sekaliannya. Karena Tuhan Yesus juga ingatkan, firman Tuhan juga ingatkan kepada setiap kita, Kejadian 1 ayat 28, Anda boleh baca bagaimana manusia itu harus menguasai dan harus menaklukkan. Yang Anda baca, yuk kita baca sementara Alkitabmu sudah ada di depanmu. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Apa yang Tuhan ingatkan? Dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi diminta supaya setiap kita yang punya kebudayaan, yang punya seni, teknologi yang saat ini sedang berlangsung, kehidupan kita, akal pikiran kita, katanya kita harus pelihara dan kita harus mengusahakan semuanya itu dengan baik. Oke, pesan ibu, mari engkau lestarikan, mari engkau pelihara, mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Amin. Nah, tugasmu, kita bawa kepada tugas. Kemarin sudah ibu suruh untuk menanam pohon ataupun menanam tumbuh-tumbuhan. Belajarlah engkau bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, suku demi suku, beragam atau majemuknya. Begitu ketika engkau menanam pohon, 1-2 macam pohon ataupun tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita memeliharanya. Nah, kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kita lihat bagaimana Allah memelihara semuanya itu dengan kasih-Nya, kita pun belajar. Nah, inilah engkau nanti buat presentasi masing-masing dan juga belajar untuk tidak menghindari atau tidak menutup diri terhadap perkembangan kebudayaan yang ada, tidak menutup diri terhadap teknologi yang ada, tidak menutup diri tentang ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Nah, ibu kasih contoh seperti ini sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu seni yang Tuhan ingatkan supaya kita pakai, karena semuanya ini punya dampak positif dan negatif. Ya, contoh seni di dalam Keluaran 15, di situ dikatakan Miriam mengambil rebana. Saudara tahu rebana? Anak-anak ibu tahu rebana? Contoh seperti ini. Nih. Karena kehebatan Allah, karena kuasa Tuhan, akhirnya Miriam menari-nari memakai atau menggunakan rebana bersama dengan Musa pada zamannya. Oke. Dan inilah seni yang ibu katakan tadi kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena seni yang dalam bahasa Inggrisnya art itu dalam kehidupan sehari-hari kita pakai atau kita gunakan. Yang berikutnya Tuhan bilang apa? Di dalam Keluaran 20 jelas dikatakan seni ini juga ada dampak yang negatifnya. Salah satunya ketika manusia punya ilmu, mereka membuat segala sesuatu, salah satunya adalah patung. Tidak salah patung, tidak salah kita berkarya, tidak salah kita melakukan sesuatu. Namun alangkah fatalnya ketika kita menyembah patung atau buatan tangan manusia tersebut. Jadi nanti silakan dibaca dalam Keluaran 15, dipahami dengan sempurna, dengan baik firman Tuhan ini yang juga akan ibu baca.
untuk setiap kita. Keluaran 20 ayat 3-4 dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Dan ayat 5 berkata seperti ini, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Dalam arti, hanya kita memuliakan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Lalu yang berikutnya, bagaimana teknologi? Kita tahu teknologi itu amat sangat digunakan oleh dunia saat ini. Salah satunya untuk memperoleh keuntungan. Nih di depan ibu ada banyak orang yang sudah contoh masing-masing bagaimana mereka untuk melangsungkan kehidupan ini dengan online, melakukan penjualan seperti ini. Oke, yang berikutnya, mereka juga tidak kalah. Ini, apa ini? Mereka tidak perlu mengambil pohon zaitun lalu menumbuknya, tapi mereka sudah membuat dengan cepat. Contohnya ibu semprotkan. Mungkin tidak harum sampai ke sana ya, tapi ini salah satunya. Nah, bagi perempuan, ibu kasih tahu seperti ini. Semakin pintar manusia itu dan dipakai untuk yang positif, maka mereka akan semakin memperoleh keuntungan. Salah satunya ini ibu kasih contoh, mungkin yang masyarakat di tengah-tengah lingkunganmu akan menemukan pohon ini. Nah, ini memberikan warna. Kalau kita tumbuk, kita giling halus-halus, mungkin dicampur dengan yang lain segalanya. Kalau kita katakan itu bahasa sehari adalah kutek untuk mempercantik. Namun bukan ini lagi yang difungsikan. Manusia sudah menggunakan dengan alat-alat seperti ini, sudah membuatnya seperti ini ya. Oke, anak-anak ibu yang ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dengan ilustrasi, dengan memberikan contoh-contoh seperti ini, mari kebudayaan yang ada, teknologi yang ada, dan pengetahuanmu yang tetap engkau kembangkan, semuanya itu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi ini, tahu ya ini ya, ini ATM, mempercepat segala sesuatu. Jadi ibu berharap setiap kita masing-masing mari belajar, mari tambahkan ilmumu, kebudayaan yang ada, bukan kita buang, tetapi kita kembangkan, kita usahakan supaya semakin baik. Ikuti norma-norma yang berlaku, seni yang ada, apapun yang sedang ada, jangan engkau menjauh daripadanya. Namun kita harus melibatkan diri di dalam, menyesuaikan diri di dalamnya, yang dimana semuanya ini Anda nanti boleh buat PowerPoint atau boleh buat video singkat seperti ini. Ibu harap yang lebih baik. Dan belajarlah, pelajarilah soal-soal juga yang sudah ibu kirim. Bila Anda mengalami kesulitan, siswa-siswi ibu mengalami kesulitan, nanti boleh hubungi ke ibu atau boleh capri, boleh WA, karena sebentar lagi kita akan ujian. Jadi tidak ada lagi alasan yang ibu dengar, tidak ada yang memberikan laporan dan tidak hadir dalam pembelajaran. Semua mapelmu ikuti, kegiatan-kegiatanmu, dengarkan apa kata walasmu, sehingga tidak ada satupun nilai yang dikatakan rendah. Tapi ibu harap kita semua boleh meningkatkan apapun yang sedang ada saat ini, pembelajaran. Sekali lagi dari sini ibu katakan kepada setiap kita, bila pun Anda keluar, gunakanlah masker, jaga kesehatan masing-masing, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, karena perlindungan tetap akan kita peroleh hanya daripada Allah kita. Baca Alkitabmu, laporkan kepada ibu sudah sampai di mana. Demikian pembelajaran ibu, di mana ibu boleh simpulkan
Dan nanti berikutnya mungkin Anda boleh di luang waktumu ataupun di lain waktumu berikan PowerPoint-mu atau video singkatmu mungkin mengenai seni, teknologi, dan juga bertanya tentang soal-soal yang ada di buku BPK yang Ibu sudah anjurkan kita miliki bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, kami menyerahkan seluruh apapun aktivitas kami ya Tuhan. Biar kami belajar untuk mengikuti kehendak-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran-Mu sampai kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi pribadi, lepas pribadi maupun keluarga kami. Biarlah Tuhan kami senangkan di tengah-tengah kehidupan kami, nama-Mu kami permuliakan melalui talenta yang kami miliki, melalui pembelajaran yang sudah kami dengar. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.